وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين والعلماء العاملين والمصنفين، وخصوصا لمصنف هذا الكتاب شاء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ngaji fikih kita. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan baru, tapi masih sangkut paut dengan salat, yaitu pembahasan mengenai beberapa hal perbedaan tata cara salatnya laki-laki dengan perempuan. Jadi ada beberapa tempat perbedaan cara salatnya wanita atau perempuan dengan salatnya kita kaum laki-laki. Penting untuk kita tahu ini sehingga kita bisa ajarkan kepada istri-istri kita, kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya salat mereka ini benar, supaya salat mereka ini sesuai dengan apa yang diarahkan oleh para ulama, para tuan guru, sehingga salatnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting karena kita kaum laki-laki ini dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin. Semua kita menjabat sebagai pemimpin untuk keluarga kecil kita, yaitu ya anak istri kita. Maka perlu juga kita mengetahui hal-hal yang kaitan tentang istri-istri kita, bil khusus yang kaitan tentang ibadah inti, yaitu salat. Salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi umurin tukhalifu fiha al-mar'atur rajula. Fasal membahas tentang perkara-perkara tukhalifu fiha yang berbeda fiha di dalam perkara tersebut al-mar'atu seorang perempuan, ar-rajula dengan seorang laki-laki. Maksudnya beberapa perbedaan tata cara salatnya seorang perempuan dan laki-laki. Bis salati di dalam masalah salat. Wa dzakara dan telah menyebut al-musannifu Kiai Musannaf guru kita yang ngarang kitab ini, dzalika yang demikian ini pembahasan ini fi qaulihi dalam ucapan beliau, dauh beliau, wal mar'atu dan perempuan tukhalifur rajula, dia membedai atau berbeda tata salatnya dengan laki-laki fi khamsati asya'a di dalam 5 hal. Jadi ada 5 hal tempat perbedaan salat kita seorang laki-laki dengan kaum wanita. Di sini akan disebutkan dulu para laki-laki, maka nanti akhirnya akan disebut perbedaannya dari tata cara salatnya wanita. Parrajulu, maka tata cara salatnya seorang laki-laki yang pertama yujafi ay yarfa'u mirfaqaihi an jambaihi, yaitu dia mengangkat atau merenggangkan mirfaqaihi, apa namanya? Nih, lututnya, sikunya dari dadanya, dari dada ini. Wayakillu atau wayakillu, dan dia mengangkat ayarfa'u batnuhu an fakhidaihi, dan dia laki-laki mengangkat perutnya an fakhidaihi dari kedua pahanya, birruku'i di saat ruku', wa sujudihi dan sujud. Jadi yang pertama itu laki-laki disebutkan di sini. Yang pertama hendaklah seorang laki-laki itu merenggangkan sikutnya ini, apa namanya? Enggak, semua ini lengan dari hatinya. Maka maksudnya gimana? Hendaklah seorang laki-laki itu kalau sholat itu dia
Jangan sampai nepet. Ketika takbir pun diangkat begini, Allahu Akbar. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan tetap harus nempel dia anaknya ini, tangannya ini ke ininya. Takbirnya aja harus nempel. Allahu Akbar. Enggak boleh begini perempuan. Paham ya? Harus nempel kalau perempuan. Kalau laki-laki diangkat sedikit, kebuka biar kelihatan kelaki-lakiannya. Jangan laki-laki sholatnya begini. Paham ya? Ketika hendak takbir itu diangkat sedikit, jangan didempelkan, diangkat. Allahu Akbar gitu. Dan selekapnya yuk jangan begini. Ini perempuan ini yang begini. Laki-laki itu biasa sudah Allahu Akbar gitu. Paham? Nah, biar kelihatan kelaki-lakiannya. Itu ketika dia dalam keadaan berdiri takbir, dan berselekap itu juga hendaklah agak direnggangkan sikutnya ini, tangannya ini daripada bagian dadanya ini, perutnya ini. Allahu Akbar. Jangan begini. Allah, jangan begini. Ini perempuan nanti punya cara ini. Hendaklah laki-laki agak renggangkan. Allahu Akbar gitu. Paham ya? Nah, itu ketika dalam keadaan berdiri. Kemudian wa yaqillu ay yarfa'u batnuhu an fakhidhihi fi ruku'i was sujud. Kemudian hendaklah dia mengangkat perutnya daripada fakhidhihi, daripada pahanya fi ruku'i was sujud, ketika dalam keadaan ruku' dan sujud. Jadi posisinya pun ketika ruku' itu perempuan sama laki-laki nggak sama. Kalau kita laki-laki, bisa dihadapkan nanti ke saya biar jelas ya. Jadi kalau kita laki-laki, nah, perhatikan nanti enggak. Perlu. Nah, kalau laki-laki tadi awalnya kita angkat tangan itu agak renggang, jangan begini. Kalau laki-laki sholat kok bernafit begini, itu perempuan ini. Perempuan itu dari awal itu memang dia harus dempet itu. Tapi laki-laki harus dibuka sedikit. Allahu Akbar gitu. Nah, ketika dia sujud pun, ketika akan dari berdiri menuju ke ruku, ini pun perempuan ketika takbirnya angkat tangan harus nempel. Kalau kita laki-laki diangkat. Allahu Akbar. Paham ya? Agak dibuka ini. Allah. Pada perempuan tetap nempel, ibu-ibu ya, tetap nempel giniannya ke dadanya. Allahu Akbar itu. Nah, di saat ruku laki-laki agak dilebarkan sayap tangannya ini. Jadi Allahu Akbar begini modelnya. Paham ya? Kalau perempuan ke dalam agak begini, Bu. Paham ya? Nah, kelihatan sama ibu ini. Jadi kalau laki-laki itu agak begini tangannya, ketika posisi tangannya di lutut itu agak dibuka. Jadi agak tak ada habis lah ke sana keluar. Tapi kalau ibu-ibu begini modelnya. Paham ya? Laki-laki agak begini pegang lututnya itu, perempuan agak begini. Agak ke dalam nempel. Begini. Bisa dilihat enggak ibu-ibu ini? Nah, ya. Paham ya? Nah, itu posisi daripada rukuknya. Dan rukuk standar itu hendaklah bisa menyentuh kita punya lutut walaupun belum lurus. Tapi kalau tangan kita belum menyentuh lutut, belum dikatakan rukuk. Misalnya ada orang rukuk begini, yang belum dikatakan rukuk, itu nggak sah sembahyangnya. Kan rukuk itu rukun. Minimal rukuk walaupun belum lurus ini harus tangannya bisa menyentuh lutut walaupun mungkin belum lurus. Kan lurus harus kita ginian sedikit. Nah, ada orang kok bisanya begini tapi sudah nyentuh nih lututnya, nah, baru dikatakan rukuk. Tapi kalau orang begini belum nyentuh tangannya ke lututnya begini, belum dikatakan rukuk, masih dihitung berdiri. Paham ya? Nah, itu posisinya. Kita ulangi. Kalau wanita ketika dia bangkit daripada hendak turun untuk melakukan ruku, maka tetap posisi tangan ini ketika angkat tangan itu dempel, tetap begini, mepet ini. Kalau laki-laki ya diangkat gitu. Paham ya? Kemudian ketika turun pun laki-laki hendak tetap agak melebarkan dia punya tangan keluar begini gitu. Paham ya? Tapi kalau perempuan agak diginikan, tangan ini agak diginikan situ, agak luah, pokoknya aning dalam lah ngono. Nah,
ada yang ketakar. Paham ya? Ya, nanti pun ngangkat, kita laki-laki tetap tetap ini, jangan laki-laki ngangkat kok kayak ibu-ibu begini. Nah, paham ya? Agak dilebarkan gitu. Kita ngangkat itu tetap kita posisi laki-laki itu diangkat, dilebarkan sayap kita gitu. Tapi kalau ibu-ibu tetap nempel, bangkit dari ruku tetap posisi tangannya nempel. Paham ya? Paham nih ibu-ibu ya? Nah. Kalau betis masih bisa dihitung. Masih bisa dihitung ruku. Cuman ya kurang pengganjarannya. Ada kan orang rukunya begini kan? Nah, kelewatan. Tapi ini sudah dihitung ruku. Cuman ganjarannya kurang. Tapi kalau begini ini belum ruku ini. Standarnya ruku itu tangan ini bisa menyentuh lutut. Walaupun mungkin belum. Ada orang kan ketuaan atau apa. Mungkin dia sakit tidak bisa terlalu dia begini. Yang penting ini yang penting dia menyentuh. Tapi kan sempurnanya ya harus diluruskan begitu. Nah, itu ketika ruku wa sujudi dan ketika sujud. Kita laki-laki kalau sujud tetap posisi tangan jangan mepet. Harus posisi tangan kita ini sejajar dengan pundak kita atau ujung telinga kita, dan tangan kita agak diginikan kalau laki. Dan jarak paha kita dengan perut kita harus senggang. Coba contohin gimana contohnya? Tuh. Nah, perut sama paha ini, perut sama paha jangan nempel. Agak ini tegak ya pahanya. Ya. Nah, pokoknya ini tegak. Nah, perut sama paha ini jangan nempel. Ada orang kadang hampir nempel dia punya perut sama pahanya. Nah, itu kurang sempurna. Nah, kalau ibu-ibu perempuan tetap dirapatkan ketika sujud, jangan diginikan ibu-ibu. Pokoknya tetap ditakar. Ya tetap ditahan begitu. Ya. Ya, tetap didempetkan ketika takbir juga Allahu Akbar, ini tangan tetap begini ibu-ibu, jangan begini takbirnya kayak laki-laki. Nah, kalau kita laki-laki tetap dilebarkan. Ketika rukuk pun kita laki-laki tetap posisi agak dibuka. Kalau ibu-ibu tetap ditutup begini. Paham ya? Nanti ketika sujud pun ya kita laki-laki agak dibuka. Nah, tapi dikondisikan kalau kita berjamaah ya jangan terlalu dibuka, nanti ganggu kiri kanan. Kadang orang udah nggak peduli, yang penting sempurna gening tan. Dengan ini jadi samping kesempitan. Jangan seperti itu. Kita ini jangan sampai kita sholat tapi nyakiti hati orang. Kita kondisi, tapi kalau kita sholat sendiri tidak apa-apa, sempurnakan, nggak dibuka. Paham? Kemudian ketika ruku sujud tetap posisi dada kita sama paha kita ini agak jauh, sehingga kalau ada anak kambing lewat itu bisa nggak nyentuh badan kita. Tapi kalau terlalu dempet paha sama ini perut ketika sujud itu nanti posisinya agak rendah jarinya sehingga susah. Nah, kalau diibaratkan nggak akan bisa masuk anak. Kemudian wa yajharu fi mawdi'il jahri, kemudian mengeraskan suaranya di saat waktu sholat yang memang disunahkan mengeraskan suara. Wa taqaddama bayanuhu fi mawdi'ihi. Ini masalah mengeraskan suara di tempatnya itu sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu mengenai sunnah hayatnya sholat seperti maghrib, isya, subuh itu disunnahkan bagi imam mengeraskan suara. Kemudian ini masih kita bahas laki-laki. Wa idza nabahu ay asabahu syai'un fi shalat sabbaha. Kemudian jika menimpa seorang laki-laki yang salat tersebut syai'un fi sholati, sesuatu dalam salatnya, sabbaha. Maksudnya menimpa ini kalau dia ketemukan imam itu salah kan atau lupa, maka cara mengingatkannya kalau laki-laki sabbaha dengan membaca tasbih. Subhanallah. Itu caranya. Ini kita kaum laki-laki ketika ada terjadi imam itu lupa atau apa kekeliruan atau ayatnya mungkin apanya, maka
atau rakaatnya agak dia masih ragu-ragu imam, nah maka tugas kita sebagai makmum khususnya yang paling depan itu menegur dengan mengucapkan wa yaqul, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah, lafaz subhanallah biqasdi dzikri, dengan niat berzikir faqat saja. Jadi niat negurnya niat zikir. Misalnya ada imam salah baca atau imam ketinggalan atau ya salah atau Fatihahnya mungkin kebalik dan sebagainya, maka kita sebagai makmum menegurnya kalau kita laki-laki dengan mengucapkan subhanallah, tanamkan dalam hati kita negur itu niat berzikir faqat saja, au ma'al i'lami, atau bisa dibarengi juga dengan niat mengingatkan. Bisa dua, atau bisa niat zikir saja, bisa niat zikir juga niat mengingatkan. Au atlaqo, atau hanya sekedar refleks gitu. Biasanya kan kita refleks kan. Ada imam salah itu langsung subhanallah refleks. Tidak tahu niat zikir atau apa, refleks memang. Subhanallah itu juga tidak masalah gitu. Paham? Lam tubtilu salatuhu, tidak akan menjadi batal salatnya orang yang refleks ketika imamnya salah keliru kemudian dia kata subhanallah. Nah, walaupun dia tidak niat apa-apa, pokoknya refleks lisannya, tidak dia niat zikir juga enggak dia mengingatkan, refleks langsung begitu subhanallah, lam tubtilu salatuhu. Ini kalau dimutlakkan gitu tanpa niat macam-macam, pokoknya refleks lisannya ketika lihat imam salah langsung subhanallah. Awil i'lami faqat batalat. Tapi kalau niatnya hanya ngasih tahu tanpa niat zikir, batal sembahyangnya. Biasanya kedua kali nih. Biasanya kedua kali. Kadang yang jauh-jauh itu kadang kalau sudah di depannya kan subhanallah, maka kita yang di belakang ikut subhanallah. Nah, kalau niat kita mengingatkan imam, mengingatkan tanpa ingat zikir, batalat, maka salatnya batal. Paham ya? Maka kita lagi-lagi kalau ada imam yang salah baca atau meninggalkan sunnah-sunnah ketika sholat seperti sunnah-sunnah abad begitu, maka boleh kita ingatkan dia dengan membaca subhanallah dengan niat untuk zikir, atau juga bisa diniatkan mengingatkan, zikir sambil mengingatkan, atau memang refleks kita katakan subhanallah, itu tidak batal sholatnya. Tetapi kalau hanya niat mengingatkan saja, kalau imam itu lupa, terus kita niat memang dalam hati kita untuk mengingatkan saja, batalat, maka batal sembahyangnya. Paham ini ya? Ini disebutkan dalam kitab fikih. Itu yang ketiga. Kemudian wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Kemudian masalah aurat. Auratnya perempuan ketika salat ma baina surratihi wa rukbatihi, yaitu di antara pusar dan lututnya. Jadi auratnya laki-laki itu antara pusar dengan lutut. Makanya kalau ada orang kok sholat tidak pakai baju tapi tertutup di atasnya, sah sembahyangnya, karena badan pusar ke atasnya bukan aurat. Amma huma falaisa minal aurah. Adapun yang diantara kedua tersebut, pusar dengan lutut, itu bukan termasuk aurat. Umpama kita tidak punya pakaian, atau mungkin pakaian kita belum datang atau sebagainya, yang menghalangi kita tidak pakai pakaian, ya, sehingga yang bisa ditutup aja bagian lutut sama pusar ke atas, nah, itu sudah sah sembahyang kita, karena yang pusar ke atas atau lutut ke bawah itu sudah bukan termasuk aurat. Tapi kalau kita punya pakaian banyak, tidak usah kita begitu. Ini bagi orang yang memang darurat. Paham? Begitu juga mungkin sudah kita bahas minggu yang beberapa pertemuan itu, kalau memang kita memang nggak punya pakaian, walaupun hanya sehelai, apakah tetap kita sholat? Tetap, ya, tetap. Karena sholat itu wajib, walaupun kita nggak punya pakaian, ya sholat sudah. Karena kita memang dalam keadaan darurat, tidak ada pakaian yang kita gunakan. Tapi kalau kita temukan pakaian hanya sehelai saja, maka yang kita tutup bagian vital, kelamin yang bagian vital itu.
Paham? Nah, itu sudah dibahas dulu masalah aurat. Nah, itu bagian-bagian perbedaan ini disebutkan laki-laki saja. Nah, sekarang perempuan. Wal mar'atu tukhalifur rajula fil khamsati al-madhkurati fa innaha, disebutkan sedangkan perempuan berbeda tata cara salatnya dengan laki-laki fi khamsati, di dalam 5 perkara al-madhkurati yang akan disebut, fa innaha tadammu ba'daha ila ba'd. Yang pertama, hendaklah perempuan itu menggabungkan bagian satu dengan bagian yang lain. Jadi perempuan itu tetap harus ditempelkan. Maka ketika dia sholat, perempuan itu seperti tadi yang saya katakan, ketika berdiri maka posisi tangannya nempel begini, jangan diangkat. Nanti ketika angkat tangan ketika ruku juga tetap nempel. Kemudian nanti ketika ruku pun nempel. Ketika sujud pun juga tetap posisinya nempel. Paham? Nah, juga posisi kakinya wanita jangan dibuka. Nempel ibu, jangan ibu-ibu begini. Ya. Nempel. Tapi kalau bapak-bapak, ukuran jarak kaki satu dengan kaki yang lain ini seukuran sejengkal ketika kita berdiri, sejengkal ketika kita ruku, sejengkal pula ketika sujud. Jangan bapak-bapak nanti pas sujud tempelan, nah ini limu, jangan. Tetap posisinya sejengkal. Ketika kita berdiri ukurnya sejengkal. Ketika kita ruku pun tetap ukurannya. Ketika sujud pun di belakang juga usahakan posisi kaki kita sejengkal. Jangan terlalu mepet, jangan terlalu besar. Nah, paham ya? Tapi kalau ibu-ibu tetap didepetkan, ya. Kalau kita kan bapak-bapak kalau didepetkan kan ganjel hidup. Paham ya? Nah, itu. Nah, ibu-ibu tata caranya hendaklah menempelkan bagian anggotanya dengan anggota yang lain. Maksudnya apa? Fayulsiku batniha bifakhidaiha fir ruku'i was sujud. Maka hendaklah dia mendepetkan dia punya tangan ke arah dadanya. Kapan? Ketika ruku harus begini tadi saya katakan. Yang katakan itu harus nempel. Makanya agak diginikan posisi tangannya di lutut ibu-ibu ya. Begini. Jangan begini. Tetap ditempelkan begini. Ini ketika dalam keadaan ruku. Wasujudi, dan ketika sujud pun harus nempel gitu. Tetap. Paham ya? Itu. Sudah tadi kan yang jelaskan sebagian. Itu. Sudah tadi kan yang jelaskan sebagian di tempat laki-laki itu. Kemudian fadhu sautaha in salat bihadratir rijali al-ajanibi. Kemudian kalau perempuan salat terus di sampingnya ada orang laki-laki atau kelompok laki-laki, maka dia harus bahkan wajib meringankan, melirihkan suaranya. Terhadap perempuan sholat berjamaah, kemudian ada laki-laki di sampingnya atau siapapun di sampingnya yang tidak ikut sholat tapi ada di sampingnya, maka dia melirihkan suara. Tetapi kalau dia berjamaah tidak ada laki-laki, cuman perempuan tok, maka boleh dia mengeraskan suaranya ya. Misalnya ada ibu-ibu arisan, kemudian habis buka bersama terus sholat bareng berjamaah. Nah, maka kalau hanya ibu-ibu tok di situ, boleh imamnya itu mengeraskan suara di sholat-sholat yang memang disunahkan mengeraskan seperti maghrib, isya, subuh. Kalau memang hanya perempuan saja. Paham? Fa in salat munfaridan anhum jaharat. Nah, kalau dia salat yang tidak dibarengi dengan laki-laki ada di sekelilingnya, maka mengeraskan suaranya di tempat-tempat yang dikeraskan. Paham ya? Kemudian juga perlu kita tahu, mungkin ibu-ibu banyak nggak tahu juga tata cara salat berjamaahnya perempuan. Jadi beda tata cara salat berjamaahnya perempuan sama laki-laki. Jadi kalau perempuan itu jaraknya dengan makmumnya itu hanya sejengkal saja. Paham ya?
Jangan perempuan selalu berjamaah sama perempuan tapi kayak laki-laki, nyendiri di depan. Kalau kita kan laki-laki, neto imamnya, neto makmumnya. Tapi kalau perempuan hanya sejengkal saja jaraknya antara dia dengan makmum. Mbak contohnya berapa? Mbak harus dua dengan, sah harus sah. Contoh. Nah, terus kerski. Nah, pakmu. Nah, pakmu agak ituan. Nah, terus gituan. Nah, posisi imam itu seperti ini kalau perempuan, paham ya? Agak pakmu, pondek sandak depan dalam ruku. Nah, ya gitu. Ini bukan kosong, tetap terisi karena imam itu agak ada depan. Jadi perempuan itu kalau berjamaah begini posisi imamnya. Jangan dia kayak laki di sini. Paham ya? Ini kok seumpama nanti ada ibu-ibu sholat berjamaah seperti itulah posisinya, tidak sama dengan lakinya pada ini. Ustaz, gimana kalau ada ibu-ibu sholat terus ada laki-laki ikut jadi makmum? Tidak sah. Pahamnya nggak boleh karena ar-rijalu qawwamu 'ala nisa. Nggak boleh, adalah perempuan yang boleh jadi imam untuk ngimani sholatnya orang laki-laki. Paham ya? Itu posisinya sholat berjamaahnya. Nah, untuk ibu-ibu paling bagus safnya ibu-ibu itu yang paling belakang. Khairus sufufin nisa akhiruhu wa syarruha awwaluhu. Sebaik-baik safnya perempuan ini di belakang taruh. Paham ya? Dan seburuk-buruknya terlalu dekat dengan laki-laki gitu. Bukan berarti yang di depan itu jelek, enggak. Maksudnya ini posisi semuanya itu hendaklah di belakang gitu. Belakang taruh dia. Tetapi kalau mau di samping taruhnya boleh juga di samping. Tetapi harus di satir posisinya sebelah kiri. Kayak ini pas sudah ini. Jadi boleh ibu-ibu sholat tapi tetap di satir. Kalau enggak ada posisi di belakang, enggak ada tepat di situ, dia di belakang. Pahamnya enggak boleh dia campur sama laki-laki. Makanya sebaik-baik safnya perempuan itu belakang tempatnya. Nah, karena ini belakangnya nggak ada, maka taruh di samping terus di satir. Wa idza nabaha syai'un fi sholati safaqat. Nah, ketika terjadi sesuatu ketika sholatnya kayak tadi menemukan kesalahan pada imam, maka perempuan itu cara menegurnya safaqat dengan cara tasbih. Tasbih itu menepuk. Bidarbil batnil yumna ala dhahris shimali, dengan memukulkan tangan kanannya ke punggung tangan kiri. Makanya kenapa perempuan itu agak dekat dia dengan makmum, dengan imamnya sholat, supaya nepuknya itu kedengaran. Misal ada imamnya salah, cukup begini, kedengaran kan, kayaknya dekat. Tapi kalau di belakang nanti jadi penjoraan, jadi dengar penjora jarinya. Makanya posisi perempuan itu dengan makmumnya agak dekat sehingga nanti ada lupa makmumnya, cukup dia hentakkan sekali. Paham ya? Bukan begini atau bukan begini. Tetap posisi tangannya nempel begini. Kemudian ada ustaz nerangkan benar memang mukul ini tapi diginikan caranya. Keliru, bukan begini ibu-ibu ya. Tetap sudah besar lekap, cuman tangan kanan ini mukul ini. Gitu. Nah, kiri tetap nempel. Paham? Sekali aja. Kalau memang lupa sekali. Jangan bertumpuk ini 3 kali gerakan martel nanti sholatnya. Nanti ibu-ibu yang jadi imam itu lupa, ini sama-sama ya perempuan saja. Nah, kalau lupa imamnya, begini kan aja sedikit, kedengeran dia. Tapi kalau jauh tempatnya, pada parana dengan sambil berkopok, lalu kan bingung. Makanya ditanukan agak dekat dia. Nah, paham ya? Ini cara perempuan, bukan begini atau bukan begini, apalagi begini. Paham ya? Cukup sekali saja. Itu cara menegurnya dikala terjadi kesalahan di sholat berjamaahnya antar perempuan. Gimana Ustadz kalau nanti laki-lakinya salah tapi perempuannya ikut begini? Tidak usah, sudah mana kedengeran sopnya di belakang begini aja, jadi penjoraan. Cukup itu tugasnya laki. Tapi laki-lakinya nggak ada yang negur, wah tidak mungkin itu. Ya, jangan loh ibu-ibu semua begini nanti ribut dia. Cukup yang
Kecuali kalau ibu-ibu sholat sama anak-anaknya sama suaminya begitu ya enggak apa. Nah, dengan cara tasbih, apa itu tasbih? Bidarbil batnil yumna ala dhahri shimali, dengan memukulkan tangan kanannya ini ke punggung tangan kirinya. Cukup sekali gini. Walau darabat batnan bi batnin bi qasdil la'ab walau qalilan ma'a ilmi tahrim batalat salatuha. Tetapi jika perempuan itu memukul tangannya dengan tangan yang lain dengan niat hanya main-main saja, walau hanya sedikit, batalat, dan dia tahu bahwa itu tidak boleh, maka batal sholatnya. Ada ibu-ibu sholat, dia tahu masalah, dia tepuk begini, niatnya main-main, walaupun sekali saja, tapi niatnya main-main, batal. Kan sholat itu bukan niat untuk main-main. Tetapi kalau dia nggak tahu, misalnya ibu-ibu nggak tahu, cuman tahunya ya kalau orang apa namanya, orang salah, imamnya salah. Kalau bagi ibu-ibu itu menepuk, walaupun dia begini mungkin tidak batal karena tidak tahu. Tapi kalau dia begini, yang bagian dalam dengan bagian dalam, dia niat untuk bekopok main-main, walaupun sekali saja, batalat sholatuha, maka batal sholatnya. Wal khunsa kal mar'ah, begitu juga banci itu sama hukumnya dengan perempuan tata cara sholatnya. Banci ini orang yang punya kelamin ganda, dia punya kelamin laki-lakinya ada, perempuannya ada, maka bagaimana cara sholatnya? Maka laki-laki yang model seperti itu dikategorikan cara sholatnya ngikut perempuan. Misalnya ada banci, dia punya 2 alat kelamin, maka sholatnya itu harus ngikut perempuan, tata caranya harus ngikut perempuan. Di sini disebutkan wal khunsa, dan orang yang khunsa yang punya kelamin ganda, kal mar'ati, maka tata cara sholatnya seperti wanita. Terus satu lagi, al-hurratu auratun illa wajhaha wa kaffaiha, dan wanita yang merdeka auratnya ketika sholat seluruh badannya, illa wajhaha wa kaffaiha, kecuali telapak tangan sama muka. Ini juga perlu dijelaskan ke ibu-ibu ini. Jadi ibu-ibu sudah ketika mendua saja. Kalau tadi bapak-bapak dari lutut sampai pusar. Nah, kalau sudah sholat kainnya sudah sampai ke atas, nah, sampai pusar ke atas dan lutut ke bawah, itu boleh sholat. Nah, tapi ya kalau kita punya pakaian banyak ya disempurnakan, yang sempurna pakai jubah. Nah, kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu itu hanya sebatas telapak tangan ini sama muka. Nah, telapak tangan bagaimana? Ini. Makanya bagusnya ibu-ibu itu sholat itu punya penjepit dia. Nah, kalau sampai aja kelihatan sampai sini ini aurat sudah ini, bisa batal sholatnya ibu-ibu ya. Makanya pakai kancing atau jangan sampai kelolosan ya, karena daka namanya mesa ini tangan ya, ini jangan sampai kelihatan. Kalau ibu-ibu juga kelihatan kakinya, yang boleh kelihatan ibu-ibu sembahyang sudah newahan sebatas nih ini atasnya, kelebihannya baru bahaya. Iya, enggak usah pakai senai, pakai bawahan yang panjang sehingga ketika rukuk sujud tidak kelihatan, paham ya? Nah, kemudian muka yang perlu diperhatikan ibu-ibu, muka yang di dekat muka itu ini, yang tempat di bagian atas ke bawah ini, yang bagian atas tempat tumbuhnya rambut. Kemudian mana? Ini. Jadi dagu depan ini yang boleh kelihatan. Nah, tapi kalau ini bagian bawah ini udah aurat ibu-ibu ketika sholat. Kalau sampai kelihatan, sudah pakai jilbab biasa dekat sugul-sugul makan yang sampai sini, nah itu aurat. Ini udah aurat itu. Berarti tidak benar sembahyang sudah jadinya. Makanya beli atau cari muknah yang nutup ini dari telinga ini sini sampai ke sini nih. Ini harus ketutup ini. Paham ya? Gimana contohnya? Misal begini. Nah begini, modelnya begini. Jangan yang begini tuh kayak kerudung biasa itu. Ketika sudah pakai itu kok sholat, nah itu aurat sudah kelihatan, berarti sholat sudah nggak sah, jadinya nggak benar. Kan syarat wajib sholat itu apa? Menutup aurat. Sementara itu sembahyang kelihatan aurat sudah, ini aurat nih ke bawah nih.
Makanya kalau sholat itu cari mukena yang nutup sampai sini. Paham ya? Nah, kalau dulu ya mungkin tidak tahu ya bisa dimaafkan. Tapi kalau sekarang masih aja sholatnya pakai jawab seperti ini, ya nanti bisa sholatnya tidak sah. Paham ya? Paham ya? Wa hadhihi auratuha fi shalah, dan ini adalah auratnya perempuan ketika sholat, itu telapak tangan sama mukanya. Amma kharijas sholati fa auratuha jami'ul badan. Adapun di luar sholat, auratnya wanita itu seluruh tubuhnya. Ini mazhab kita Syafi'i. Tapi kebanyakan kita kan nggak seperti itu. Tapi sebagian ulama Syafi'i juga berpendapat, ya umumnya ya kayak perempuan muslimah kita ini sudah, itu pakai kerudung dan pakai baju yang agak besar, jangan sampai baju yang ketat. Walaupun kita mazhab Syafi'i, kita ini mazhab Syafi'i sebenarnya yang memerintahkan kita untuk menutup badan seluruhnya perempuan kita. Tapi kebanyakan mazhab kita ini diamalkan sama orang-orang yang bermazhab Hanafi, Maliki. Kalau Maliki itu boleh kelihatan muka, tapi kebanyakan malah mereka yang pakai cadar, kebalik. Paham ya? Auratnya perempuan di luar sholat itu seluruh badannya. Itu paling afdalnya pakai cadar. Wal ammatu, adapun budak perempuan, karrajuli, auratnya sebagaimana laki-laki. Fatakunu auratuha ma baina sirratiha wa rukbatiha. Adapun budak perempuan itu auratnya sama laki-laki. Jadi budak perempuan di hadapan tuannya itu auratnya kayak laki-laki. Kelihatan payudara itu tidak masalah. Kalau budak, karena budak itu sudah milik tuannya sudah. Maka auratnya budak itu di hadapan tuannya, yang beli dia itu auratnya dari pusar sampai lutut kayak laki-laki merdeka. Jadi dilihat payudaranya sama majikannya itu, ini budak ya, bukan pembantu. Beda budak sama pembantu. Ini pembantu sini sedikit itu kan jangan. Budak itu adanya zaman dulu, zaman perang antara muslim kafir, ada kita tawan, nah itu jadi budak. Jangan kita banyak budak oh ini boleh, ini berarti. Jangan. Beda antara budak dengan pembantu. Beda juga antara khadim dengan budak. Nah, kalau khadim itu ya bahasa kitanya ya pembantu itu kalau di Arab. Wallahu alam sampai itu. Nggih, kemudian ditanyakan. Ya. Salat tarawih Ustaz. Ya. Salat tarawih. Imam ini pakai misal sujud 1-2 juz. Terus di belakang ini membawa Al-Qur'an. Iya, iya. Nah, kira-kira di tengah perjalanan pancet kan dia. Terus ini yang di belakang lanjutkan ayat tadu imam. Iya. Nah ini apakah boleh mengajar itu kan? Itu mengajar di dalam sholat boleh. Mengingatkan itu. Iya. Mengingatkan. Mengingatkan jadi mengingatkan. Boleh ngajar aja di dalam sholat. Fungsinya salah belakang ini bukan mengajar tapi mengingatkan ya. Ini mak kan, ingatkan. Kalau ngajar nyimak ini ada ngajar nih. Paham ya? Nah, itu pun sebenarnya ya karena darurat ya, nanti kalau sekuat-kuat hafalannya seorang itu kan juga bisa lemah gitu. Takut-takut nanti lupa, maka bagi makmum yang di belakangnya boleh nyimak dengan membawa Al-Qur'an. Tapi bagusnya kalau memang kuat hafalannya sudah nggak usah pakai Al-Qur'an. Yang nyimak juga yang hafiz yang kuat hafalannya. Tapi kalau memang hafiznya cuma satu ya sudah nyimak. Tapi ingat posisi gerakan kita jangan sampai melebihi 3 kali gerakan. Simak aja. Kalau pakai HP saat gimana? Nggak apa-apa. Nah, lagi takutnya pakai HP baru harap doang saya kalau puasa. ya boleh juga kalau mau pakai HP gimana. Intinya gerakannya jangan sampai. Kalau mau pakai HP ya dimatikan semua internet apanya, datanya semua, apa sinyalnya baru pakai. Karena takut nanti berapa-apa kelihatan kan biar fokus itu. Tapi kalau imamnya nanti yang begitu Ustaz boleh nggak dia? Boleh juga. Seumpama di kampung di nara habis terus melihat sembahyang sejus. Terus imam di nara, gimana? Enggak apa-apa imam pakai baca gitu sujud. Tapi yang abdulnya harus dia hafal gitu.
Nah, tetap itu niatnya yang di belakang itu mengingatkan yang jadi imam. Malah orang-orang ulama-ulama Jawa dulu itu mereka itu kalau deres Al-Quran itu di sholat. Di Kiai itu yang di Temboro, Kiai Muhammad itu dia punya apa namanya rehal besar, jadi sholatnya itu ditaruh Quran besar, sembahyang sambil ngelihat sambil baca Al-Quran sampai subuh. Dapat selembar nanti mau takbir lagi dibuka, sholat lagi. Ada di depan, enggak di dekat agak jauh gitu. Paham ya? Kadang cucunya yang pegang bagian bolak-bolakan itu orang dahulu itu. Saking senangnya sholat malam dengan menghadamkan Al-Quran. Ada lagi? Ya, ya. Masalah perempuan sholat pada hari Jumat. Ya. Yang Jumat. Lah, waktunya yang pas waktunya kalau sholat perempuan sholat yang Jumat apa setelah azan selesai atau setelah sholat Jumat selesai? Pokoknya kalau sudah azan itu sholat fardu boleh dikerjakan. Cuman zaman dulu kan tidak ada mic zaman dulu itu. Jadi tahunya orang sudah selesai sholat Jumatan itu pas balik suaminya. Tapi kalau sekarang kan kalau sudah dengar ibu-ibu azan di masjid Jumatan, wah kanggo disembahyang zuhur. Makanya patokannya azan. Karena azan itu tidak boleh dikumandangkan kalau sudah waktu belum walaupun Jumat. Kalau sudah azan dikumandangkan, kalau sudah waktu masuk tidak boleh ditunda azan, harus langsung azan. Maka ibu-ibu kalau sudah dengar tidak perlu sudah nunggu suami sudah tulak jawab balik, tidak perlu. Pokoknya sudah dengar sudah azan ya sholat zuhur sudah. Nah, ibu-ibu kan enggak diwajibkan untuk hadir Jumatan. Paham ya? Tapi kebanyakan kan ibu-ibu nganteh semamaan. Tinduk dulu barang datang duduk di rumah yang. Paham ya? Posisi dengan berjamaah ini dua manusia kan berjamaah. Posisi makmum tuh sejajar dengan imam atau di belakang imam? Kalau berdua saja, dua dengan sekik makmum, sekik imam, maka posisi sebelah kanan. Ya, sedikit saja. Terus juga berharap datang itu berjamaah dan posisi makmum ini bergerak apa imam atau makmum yang bergerak? Kedua-duanya boleh. Mau imam ke depan, kalau memang nggak ada tembok, imam ke depan. Tetapi umumnya makmum yang mau mundur. Lalu lamun sembahyang nih makmum nih yang paham-paham yang mundur, sebuah lu dengar itu terus dia mundur. Side maju jauh. Julu kalau memang julu kosong. Intinya sholatnya seorang laki-laki kalau berjamaah jaraknya harus seukuran satu sujud itu ke depan. Nah, kalau seumpama berdua ya kayak perempuan tadi. Tapi kalau sudah banyak 2-3 yang ikut, ya makmum ini harus mundur itu. Tapi kalau makmumnya nggak ada yang paham, matem aja itu, ya harus imam yang maju selangkah ke depan. Intinya jarak harus berjarak antara laki-laki dengan antara makmum laki-laki dengan laki-laki imamnya. Beda dengan wanita. Itu boleh makmumnya mundur, boleh imamnya maju selangkah ke depan. Ya, seukuran sejengkal sudah. Jangan rata. Kok antara makmum dengan imam ini kok rata? Nah, tidak sah nanti jadinya jamaahnya. Mungkin ya dapat solusi di sini jadinya harus ke depan. Dan usahakan posisi imam lebih tinggi. Kalau pihak mimbar gini jangan posisi imam agak bawah. Ada buat mimbar imam meli bawah, imam meli atas. Kecuali kalau bangunan bertingkat lain lagi. Kalau bertingkat, Imam Masjidil Haram itu imamnya di bawah, tapi tingkatannya sampai berapa itu? Ini kalau memang sengaja dibuat tempat sholatnya begitu, tempat imamnya agak bawah, tidak sah nanti. Yang namanya imam itu harus lebih tinggi posisi kayak begini, walaupun hanya berapa senti harus lebih tinggi keadaan imam. Atau yang memang sejajar, tapi jangan sampai agak bawah posisi tempat imamnya. Lagi. Cukup insyaallah ya, mudah-mudahan sedikit ini kita bisa pahami dan kita bisa amal dan sampaikan. Ala hadhihi al-Fatihah. Salatullah